Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue Agus Muhammad. Apa kabar teman-teman pencari kerja dan semuanya? Di video ini gue ingin bahas lagi, ngasih contoh soal lagi dari gimana cara ngerjainnya. Namun di sini gue ingin fokus ke psikotes gambar pohon. Dimana psikotes gambar pohon ini banyak banget keluar di perusahaan swasta, Asa Group, baik itu Toyota Group atau mungkin BUMN pun juga sering banget keluar. So buat teman-teman yang butuh banget isi materi dari video ini, harapan gue jangan di skip, tonton sampai full, sampai kelar biar paham, dan jangan lupa subscribe channel ini Agus Muhammad biar tahun ini bisa dapat 100.000 subscriber lebih. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama. Dan gue bikin video ini berdasarkan sumbernya di buku ini ya, jadi gue nggak ngasal. Ini ada sumber videonya, ada sumber bahasanya di buku New Maestro Psikotes. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin ragu-ragu, jadi ini udah ada yang ngejawab, jadi nggak usah ragu-ragu karena sumbernya jelas. Oke, langsung aja. Jadi kalau di video di buku ini ada di halaman 406 untuk contoh soal bound test atau tes menggambar pohon ya. Dan di sini juga dijelaskan tips dan triknya. Di sini juga ada contoh-contoh gambar pohonnya ya. Di sini dikasih contoh, jadi kalian bisa simak. Nanti gue kasih contoh cara gambarnya biar gampang. Oke. Untuk tips dan triknya deh. Lanjut aja untuk tips dan trik cara mengerjainya, yaitu jangan menggambar pohon kelapa, pisang, semak belukar, padi, tebu, atau cemara, karena pohon-pohon itu tidak bercabang ya. Gambarlah batang pohon yang cukup besar dan terkesan kuat. Hal ini menggambarkan Anda adalah seorang yang kuat. Gambarlah secara detail di tiap-tiap pohon seperti tangkai, bentuk daun, kerapatan daun, buah, akar, bahkan alur pohon. Gambar daun-daun yang lebat atau rindang, artinya Anda menaungi orang-orang di sekitar Anda dan di bawah Anda. Gambarlah pohon yang tinggi menjulang, artinya jika Anda seorang pembelajar yang mempunyai cita-cita dan harapan. Gambar akar yang kuat, artinya Anda juga punya pegangan hidup dan pendirian. Dan lengkapilah gambar Anda dengan buah yang menyimbolkan bahwa sesukses apapun Anda tidak melupakan orang-orang di sekitar Anda, dan berilah nama pohon yang digambar pada bagian bawah gambar. Oke, itu tips dan triknya, lu simak aja. Untuk petunjuk pengerjaannya, dalam tes menggambar pohon ini peserta akan diberi alat yang dibutuhkan berupa kertas ya. Alatnya kertas, bukan iPad. HVS kosong berukuran A4 dan pensil HB. Peserta dilarang menggunakan penghapus. Waktu mengerjakan biasa 10 menit. Penguji akan memberi instruksi kepada peserta tes untuk menuliskan identitas diri di pojok kanan atas kertas HVS yang kosong. Setelah itu penguji akan memberi instruksi nih untuk membuat gambar kepada peserta tes dengan syarat dengan ketentuannya. Gambar sebuah pohon apa saja sesuai dengan yang dipikirkan pada saat itu, dengan syarat pohon yang digambar pohon berkayu, kambium, dan berdahan banyak seperti pohon jambu, mangga, dan rambutan. Oke ya, itu udah jelasin di sini. Nah, kenapa sih psikolog memilih gambar pohon? Ya karena pertama, sistem hidup pohon merupakan sistem terbuka. Maksudnya adalah pola tumbuh pertumbuhan pohon dapat secara jelas kita lihat dari luar dan sifatnya terbuka ya. Sistem hidup manusia merupakan sistem tertutup. Semua organ-organnya sudah ada di awal. Sifat pohon yang cenderung mudah diinterpretasikan. Oke, bertentangan dengan sifat manusia mudah diinterpretasi, tertutup. Dimanfaatkan oleh psikolog menilai kepribadian seorang. Jadi untuk menilai kepribadian kalian nih, gambar pohon yang dibuat oleh seseorang mencerminkan kondisi kepribadian orang tersebut. Melalui gambar pohon, psikolog mudah menginterpretasikan kepribadian seorang individu karena sifat positif sifat pohon yang terbuka. Kurang lebih seperti itu ya, di buku ini dijelaskan. Dan setelah slide ini kita akan coba menggambar pohon sesuai dengan yang diinstruksikan di buku ini. Semoga bisa cukup menginspirasi dan ya ada sedikit gambaran buat teman-teman semuanya. Nama kalian biasa sini ya, nama kalian segala macam. Oke, kita coba bikin akarnya dulu guys. Nah, gue biasanya bikin akar dulu kayak gini ya. Terus biasanya gue bikin begini. Ini ada semacam bekas potongan gitu kan. Biasanya gue bikin gini juga. Ini paling sering gue bikin gambar kayak gini nih. Nah, terus ada akar-akarnya gitu, serat-serat pohonnya gitu kan. Nah, gue bikin biasanya akar juga begini.
Nah, terus biasanya gue kelilingin batu di sini. Nah, habis itu gue bikin tangkainya nih, set begini. Simpelnya gitu aja, nggak usah susah-susah. Terus gue bikin tangkai di kiri begini. Nah, gue bikin tangkai seperti apa yang lu pikirin aja. Karena kan tangkai itu kan beda ya. Nah, biasanya gue bikin begini. Simpelnya kayak gitu. Terus gue kasih daun-daun gitu. Ini anggapan ini gue daun ya. Nah, di daun ini harus rada cepet guys. Gue bikin daun begini. Ini biasanya gue bikin namanya pohon jati. Karena ini asli Indonesia dan pohon jati itu menyimbolkan pohon yang kuat. Begini aja daunnya nggak apa-apa. Nah, di sini kan itu jadi pohon sparo. Nanti lu bisa lihat saja gue berapa menit bikin pohon ini. Ini gue bikin daun-daunnya dulu. Di sebelah sini udah selesai. Ini baru 2 menit ya. Nih gue bikin daun di sini juga. Jangan sampai ada yang kosong, intinya kayak gitu aja. Jadi ini gue bikin langsung depan kalian, nggak gue rencanain. Kenapa gue bikin begini? Karena ya biar simple aja. Waktunya kan cuma 10 menit. Kalau lu fokus ke yang bagus-bagus banget, kata gue nggak bakal dapet. Karena biasanya gambar pohon ini dibarengin sama gambar orang, terus warteg teh. Jadi lu harus bener-bener mempersingkat waktu lu di bagian ini. Nah, ini kan udah jadi, lu bikin aja akarnya begini. Nah, jadi kan samar nih. Nah, ini serat-serat kayunya, bukan akar ya, sorry. Nah, udah, simpelnya kan seperti itu doang. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah muluk-muluk. Nah, udah kan selesai. Ini membentukkan daun-daun gitu. Ini udah keren banget dan biasanya di sini ditulis gitu loh. Ya terserah lu mau pohon apa. Kalau ini gue berarti ya bisa gue bilang ini pohon mahoni lah. Tahu lah ya pohon mahoni yang di pinggir jalan itu. Terus pohon mahoni. Simple. Cuman butuh 4 menit 30 detik untuk bikin satu pohon ini. Dan ini lengkap banget. Gue ada akarnya, gue ada batang pohonnya, ini ada daunnya. Emang gue gak ada buahnya. Ini menggambarkan lu banget sih. Harusnya ini gak dicoret sih, cuman ya gak apa-apa. Ini ada bekas potongannya. Mungkin ini bisa menggambarkan orang itu pernah punya luka, namun dia tetap kokoh bertahan, ya kan. Simpelnya kayak gitu aja. Udah. Jadi lah, tadi di sini kasih nama segala macam. Ini tertulis waktunya 10 menit, namun gue bisa di waktu 4,35 menit. Dan itu sangat bagus, dan ini sangat jelas, nggak ada yang kurang. Ada akar, ada batang pohon, ada daun, semuanya jelas. Gak usah lebay-lebay, yang penting sesuai instruksi. Oke, dari gue itu aja, semoga bisa bermanfaat. Silakan yang mau beli tuh, gue ada iklan. Semoga bisa bermanfaat. Sehat selalu bagi semuanya. Gue minta tolong
subscribe channel ini dan dukung channel gue, share ke teman-teman kalian biar channel gue bisa berhasil, bisa selalu 1000 subscriber di tahun 2024. Itu sebuah dream gue, mimpi gue, target gue, dan kita saling bantu, saling support ya. Sehat selalu bagi buat kita semuanya. Semoga Allah jaga kita, lindungi kita, rahmati kita, dan mudahkan kita dalam segala ikhtiar kita. Semoga cepat bekerja buat teman-teman yang masih objek saat ini. Oke, dari gua Gus Muhammad, gua minta maaf banyak kesalahan yang gua lakukan. Dan jika memang ada benar-benar manfaat dari video gua, itu real semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita saling bersyukur pada Allah. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen di kolom komentar biar video ini bisa naik. Dah.